Oke cuy, kali ini kita sudah ada di episode 6 dan akan membahas terkait budaya. Menurut kalian, apakah kalian masih berbudaya atau tidak? Mari kita bahas. Let's go. Oke, selamat datang di Sinonim Rasa, sebuah ruang di mana rasa mempunyai makna dan setiap makna mempunyai cerita sendiri. Kang Emon. Siapa Ceh? Lagi-lagi Kang Emon. Nah, beneran kalau kemarin kita bicaranya tentang hal-hal yang cukup sangat berat sekali Kang Emon. Berat bisa. Ya, mulai dari dialek, lalu perihal negara gitu kan ya. Nah, saya untuk hari ini mungkin di episode ke-6 ini saya pinginnya itu yang lebih deep aja ke diri sendiri kayak ya, siap. Saya kayak kemarin nih, saya pernah waktu mudik nih kayak ya. Banyak hal-hal yang saya dapatkan di kampung halaman. Salah satunya itu terkait budaya-budaya yang dulu saya nikmati dan itu menjadi sebuah kebiasaan saya ketika lagi di kampung. Salah satunya kayak mainan-mainan zaman dulu. Kan kita dulu jarang ya bicara ataupun ketika main jarang menggunakan uang ya. Segala sesuatu itu pasti digunakan dengan apa aja yang ada gitu. Kayak buat mobil-mobilan nggak perlu beli kan dulu kan. Kita bikin dari kayu hal segitu. Dan kemarin juga saya sempat melihat hal-hal itu kayak dan ketika saya melihat hal itu yang dulu kan biasa saja, tapi ketika sekarang timbul kerinduan gitu kayak terkait kebiasaan bahkan budaya-budaya yang seperti itu yang sekarang mungkin untuk sebagian wilayah itu sudah nggak ada gitu kayak Nah, kita bahas itu aja kayak boleh tentang kerinduan budaya kita ketika kita ada di kampung halaman. Nah, Kang Emon, menurut Kang Emon sendiri nih, untuk budaya itu sendiri, apakah Kang Emon juga merasakan bahwa kerinduan itu gitu Kang Emon terkait budaya itu sendiri gitu yang sudah mulai dilupakan? Nah, mungkin Pak Ceng, kalau menurut saya ya ketika bicara masalah tadi kerinduan terhadap budaya ya, kebiasaan-kebiasaan yang dulu pernah kita lalui ya. Memang kalau ditanya saya rindu atau tidak ya terhadap budaya itu ya tentunya pasti rindu. Memang sekali saya juga ikut prihatin ya terhadap hal-hal yang memang terjadi hari ini. Karena kenapa budaya itu penting untuk dipelajari. Memang tadi kan dulu kita membahas tentang negara, tentang apa dan sebagainya, kebangsaan dan sebagainya lah. Nah, bicara masalah budaya juga menurut saya itu menunjang. Karena pentingnya mempelajari budaya apa Ceng, yaitu untuk yang pertama memperkuat karakter kita sebagai bangsa. Nah, budaya itu. Terus yang kedua, budaya itu membangun karakter kita. Nah, konteks hari ini kan kalau dulu kita main lah, misalkan di kampung halaman, Pak Caceng pernah main misalkan kelereng dan sebagainya. Di waktu mau maghrib misalkan. Sebelum ngaji kita itu sampai dipanggil-panggil kan sama orang tua, sama bapak kita, ibu kita. Ada terlalu sibuk gerak carai naik maghrib sok aya sanekala. Itu kan budaya kan di Sunda ya khususnya. Budaya yang memang kita harus menjaga tentang hal itu. Nah, konteks hari ini kan ya bisa dilihat lah siapa yang memegang karakter ataupun budaya dulu itu membentuk karakter kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dikaitkan dengan budaya hari ini, otomatis kan budaya hari juga membentuk karakter. Nah, karakternya itu seperti apa? Jadi generasi kita itu kalau dulu saya budaya saya misalkan tadi bicara masalah mudik. Jadi ada budaya dulu itu di keluarga saya itu kalau kamu misalkan puasanya lulus 1 bulan ya akan diberikan baju dulang itu kan baju dulang, baju lebaran ya. Nah, konteks ini kan budaya itu tidak ada.
Iya. Bukan tidak ada, hampir hampir punah lah, hampir punah Pak Ceng. Justru salah satu menjaga budaya itu keberlangsungan Iya. satu hidup kita, motivasi kita. Contohnya kenapa bicara masalah motivasi. Dulu misalkan saya 1 bulan lulus Mhm. puasa ya, karena ada dorongan motivasi. Kalau saya lulus, berarti saya akan Dapat baju. mendapat baju lebaran. Hmm. Nah, konteks hari ini. Iya. Nah, tapi jangan salah mengaitkan Baceng. Hmm. Jangan sampai tidak ada budaya itu, misalkan bukber buka berang, misalkan Itu termasuk- mokel. Oh, sekarang kan trennya mokel kayak gitu ya. Sebenarnya mokel. Misalkan karena tidak ada budaya itu, mokel semakin banyak dan sebagainya. Apakah bisa dikaitkan dengan itu atau tidak? Saya menjaga budaya. Saya menjaga budaya. Ya kan budayanya mokel misalkan. Itu budaya yang nggak baik emang. Nah itu, jadi penting ya menjaga budaya, memelihara budaya, kelestarian budaya dan sebagainya itu. Contoh, Pak Ceng, contoh lain lagi. Dulu itu saya suka mancing ke ke Walungan ya, Sungai kecil. sungai kecil. Kalau di Sunda itu Walungan, Wahangan. Wahangan. Ya itu kan di Sunda itu, di Wahangan. Nah, bapak saya suka melarang itu jangan mancing di sana karena di sana banyak hantu. Misalkan di sana ikannya juga macam-macam, takutnya pulang dari mancing saya sakit dan sebagainya. Ya. Nah, sebenarnya itu kan memperkuat budaya. Budaya apa? Jadi bapak saya bicara seperti itu dulu itu supaya kelestarian ikan di Walungan tadi itu masih terjaga. Iya. Nah, karena tidak ada budaya itu, sekarang itu jangankan dipancing kan. Iya. Sekarang itu ada yang disetrum, Iya. ada yang diracun untuk. Nah, padahal ucapan tadi, larangan bapak saya tadi itu untuk menjaga kelestarian ikan yang ada di Yang nggak ada sungai di tadi. Nah, karena sekarang hampir terkikis, ya jarang kan di sungai-sungai di kita lah. Iya. Misalkan ikannya masih banyak, kelestarian hidupnya masih luar biasa, misal masih asli dan sebagainya, jarang kan, karena tidak ada larangan ataupun budaya seperti tadi kalau menurut saya Pak Ceng. Dan saya rasa bahwa kayak nggak, maksudnya simpel kayak namanya larangan itu kayak pamali kayak gitu kan. Ya, pamali. Kayak di situ ya kayak menakut-nakuti, tapi kalau kita analisis secara utuh, tadi salah satunya untuk menjaga kelestarian. Nah, lantas apa yang jadi melekat kalau zaman dulu kan, anak-anak zaman dulu itu melekat seolah-olah kayak ketika misalnya ada kata pamali ataupun jangan ke sana, misalnya tadi kan ke sungai misalnya, jangan ke sungai nanti ada lulun samak. Dan saya rasa bahwa sampai saat ini saya nggak tahu bentuk lulun samak itu seperti apa. Kalau ditakut-takutin seperti itu kayak emang. Dan sampai saat ini saya nggak tahu seperti apa tuh lulun samaknya kayak emang. Saya juga belum pernah. Nah, maksud itu cara orang-orang dulu untuk ya tadi upayanya untuk melestarikan tadi ya sungai agar tidak ini, dan selain itu juga untuk menjaga kita juga kayak takutnya jatuh kan di sungai atau gimana kan gitu kan. Nah, tapi yang jadi pertanyaannya, kenapa pernyataan-pernyataan seperti itu, budaya yang dibuat oleh orang-orang dulu itu kuat melekat kepada kita, yang khususnya orang anak-anak zaman dulu gitu kan. Nah, dan sekarang saya rasa bahwa itu sudah tidak melekat gitu untuk anak-anak sekarang, bahkan apa sih paling gitu. Iya. Apa yang membuatkan itu jadi melekat gitu untuk zaman-zaman anak-anak zaman dulu? Nah, kalau zaman dulu kan, kalau menurut saya arus globalisasi ya, khususnya arus globalisasi itu masih bisa terkendali lah. Ya, konteks hari ini kan tidak. Jadi arus globalisasi, terus misalkan maraknya sosial media, teknologi canggih dan sebagainya. Tapi saya bicara seperti ini bukan berarti menolak akan kemajuan teknologi, tidak juga. Nah, kalau dulu misalkan saya ingin bermain dengan teman-teman saya dulu, misalkan permainan A. Nah, untuk mengetahui
aturan main permainan itu kan Ya. harus terlibat langsung. Iya, Misalkan rerebonan. iya. Rerebonan itu apa ya? Eh, ya rerebonan lah misalkan. Nah, saya ingin Kaulinan Sunda. Nah, kaulinan Sunda.